Saudara, kita ke sorotan lain. Timnas Indonesia gelar latihan terakhir Rabu malam jelang hadapi Tiongkok. Pelatih Patrick Kluivert bilang pemusatan latihan di Bali jadi kunci Garuda raih 3 poin dari The Dragon. Puluh pemain timnas menjalani latihan terakhir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Rabu malam. Seluruh pemain, termasuk yang absen karena akumulasi kartu, berlatih di bawah arahan pelatih Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu bilang persiapan pertandingan menghadapi Tiongkok cukup sempurna. Apalagi tim sudah menjalani pemusatan latihan di Bali. Evaluasi kekalahan di laga pertama mengenai kesalahan dalam transisi negatif dan eksekusi akhir sudah diperbaiki. Demikian pula dengan antisipasi pemain yang absen dengan berbagai alasan. Kluivert yakin ini akan jadi kunci kemenangan di samping dukungan langsung supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Trained and the execution of the players were fantastic. For me, the most important thing is that the players need to recognize the things that we are offering them, what China will do tomorrow. The things that they did were really good. Ball possession, ball loss, the 2 transition moments were really fantastic. And I did say I hope for a good result, and I'm confident. So tomorrow we will see what we bring on the table. And again, we can talk a lot of things, but tomorrow the execution of the players need to be very precisely on tomorrow's game, because it's very easy to say things, but tomorrow if we see it and we have a press conference after the game, I hope that my words are the truth that I'm saying now. Sementara di kubu lawan, Tiongkok juga ingin terus jaga asa ke Piala Dunia. Pelatih Branko Ivankovic optimistis raih 3 poin meski harus berhadapan dengan riuhnya penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno Kamis malam. Saudara, timnas Tiongkok melakoni sesi latihan resmi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Rabu malam. 23 pemain mengikuti sesi latihan yang dibuka untuk awak media pada 15 menit pertama. Pelatih timnas Tiongkok Branko Ivankovic bilang timnya dalam motivasi tinggi jelang hadapi Indonesia. Kemenangan tetap menjadi target pasukan negeri tirai bambu meski harus bermain di depan puluhan ribu penonton yang dipastikan memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Kamis malam nanti. Terkait absennya bomber utama Wu Lei dan beberapa pemain lain, Ivankovic tak ambil pusing. Menurutnya hal ini sudah menjadi keniscayaan di tengah kompetisi. Poznato mi da će biti puno ljudi, pritisak može biti samo pozitivan, jer mi sve radimo zbog navijača, oni su najvažniji i jasno da želimo pokazati pred njima našu najbolju igru. Indonezija tim je dosta igrača promijenila u odnosu na prvu utakmicu, uzela nove igrače, ojačala se i jasno nam je da nam sutra očekuje vrlo teška utakmica. Ketua Umum PSSI Erick Thohir optimistis timnas bakal menang menghadapi Tiongkok pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Kamis besok. Saudara, Erick menegaskan pertandingan Indonesia melawan Tiongkok esok sangat serius. Ia ingin Indonesia menjaga peluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Timnas harus menang lawan Tiongkok pada pertandingan Kamis besok di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Erick menyebut sepak bola menjadi kebanggaan dan juga jalan perjuangan bangsa Indonesia untuk bisa mendunia. Besok hitungannya kita harus menang kalau kita mau masuk di ranking 3 dan 4 untuk menuju playoff. Dan pemerintah China juga tadi saya sampaikan ke Bapak Presiden sangat serius mengirimkan perwakilan pemerintahnya langsung. Ya, ini memang sepak bola kan sudah jadi marwah semua bangsa sepertinya. Saudara, untuk mengetahui kesiapan skuad Garuda dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Tiongkok, kita bergabung bersama jurnalis Kompas TV, ada Suara Azani. Suara, apakah seluruh pemain malam ini
dan akan tampil besok dalam kondisi fit. Ya, Vidi, memang kondisi badan atau fisik dari seluruh pemain timnas Indonesia ini menjadi suatu hal yang penting untuk pertandingan besok. Dan jika kami lihat, memang dari sesi latihan resmi tadi, memang kondisi pemain timnas Indonesia dalam keadaan luar biasa dan sangat siap untuk bertanding. Tetapi sama halnya di lain sisi, timnas Tiongkok juga pemain timnas Tiongkok ini memiliki kondisi yang luar biasa dan siap untuk bermain melawan Indonesia. Memang sejak tadi pukul 18.30 dilakukan konferensi pers oleh timnas Tiongkok dan kemudian dilanjutkan dengan sesi latihan resmi. Ini official training ini dilaksanakan oleh timnas Tiongkok pada pukul 19 dan kemudian selama 1 jam berlatih, dan memang jika kami perhatikan ini latihan dari timnas Tiongkok ini fokus kepada strategi begitu ya. Di lain sisi kemudian di timnas Indonesia ini juga melakukan press conference yang dimulai pada pukul 19.30 dan kemudian dilanjutkan dengan sesi latihan juga di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, dan ini juga berlangsung sama selama 60 menit dan berbeda begitu dengan timnas Tiongkok. Justru timnas Indonesia ini jika kami lihat dalam 15 menit pertama saat media bisa meliput begitu ya, ini justru terfokus pada kondisi fisik dan kemudian pemanasan yang cukup luar biasa begitu jika kami lihat. Kemudian dari sesi latihan timnas Indonesia ini memang berkaca dengan press conference yang dikatakan oleh Patrick Kluivert, ini memang memfokuskan pada fisik, kemudian pada strategi yang sama halnya sudah dilatih sebelumnya selama sepekan di Bali, pemusatan pelatihan di Bali, dan itu khususnya di Bali United Training Center. Dan jika kami lihat juga tadi timnas Tiongkok, Branko Ivanovic ini mengatakan memanggul 27 pemain dan sebelumnya memanggul 27 pemain, kemudian hanya terdapat 25 pemain yang telah dibawa begitu ya ke Indonesia untuk bertanding. Dan Tiongkok ini juga kami lihat membawa 3 pemain naturalisasi, ini salah satunya Harisegino Soler, Jiang Guangtai, dan Yang Mingyang. Ini yang artinya memang kondisi dari pemain atau timnas Tiongkok ini sangat kuat karena salah satu pemain Mingyang ini pernah memperkuat timnas Swiss Junior begitu ya. Dan kemudian jika kami melihat komposisi pemain Indonesia ini juga kami lihat ini sebanyak 30 pemain yang ikut berlatih, dan memang ini salah satunya ada beberapa pemain yang mundur, termasuk Elianu Reisners yang dengan alasan pribadi begitu ya, dan kemudian Sandy Walsh yang mengalami cedera, dan kemudian ada akumulasi kartu, ini termasuk Marcelino Ferdinand dan Martin Paz. Tetapi tadi kami melihat Martin Paz masih ikut latihan dalam latihan resmi yang diadakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan kemudian jika kami perhatikan juga memang pemain ini, beberapa pemain yang diunggulkan itu terlihat untuk melakukan pelatihan dan memang sampai saat ini masih dalam kondisi fokus terhadap fisik. Baik, Suara, kita ingat pada Oktober 2024 lalu saat pertemuan di Tiongkok kita kalah 2-1, padahal waktu itu timnas menunjukkan penampilan yang mendominasi lapangan, penguasaan bolanya banyak, sementara Tiongkok lebih sedikit menguasai bola, namun kita tetap kalah. Nah, ini persiapannya seperti apa agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama sehingga kita kalah nanti? Bagaimana, Suara? Ya, memang dari konferensi pers yang dilakukan oleh timnas Indonesia ini mengatakan persiapannya sungguh luar biasa. Mereka terfokus pada strategi dan kemudian akan menguasai bola nantinya. Itu juga dikatakan oleh salah satu pemain, yaitu penjaga gawang Emil Audero. Untuk selengkapnya berikut Emil Audero. We prepare and we try also this kind of situation during the training because we know already which kind of team is China. So the only way to really to stay focused for the entire games, of course, is being ready and acting every time with your mind. Like you know already what you have to do. What's your
what's your target, the things you have to do, like every time you are on possession, every time you are, you're waiting, maybe in our system, no? So. Memang seluruh pemain akan terfokus pada untuk menguasai bola dan kemudian ini akan menjadi pertandingan yang sengit pastinya dan pastinya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan poin yang lebih. Vidi. Baik, suara Azani yang telah memantau persiapan timnas Indonesia dan timnas Tiongkok menghadapi laga besok. Terima kasih untuk laporannya, suara Azani. Saudara, kita masih akan kembali dengan informasi soal persiapan timnas Indonesia melawan timnas Tiongkok usai jeda. Juru taktik timnas Patrick Kluivert telah menyiapkan strategi bagi pasukan JIZ demi menaklukkan The Dragon, tim Tiongkok. Lantas, apakah taktik Kluivert berbuah 3 poin di GBK? Ulasannya usai jeda. Terima kasih Anda kembali di Kompas Malam. Saudara, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert bakal segera mengumumkan 23 pemain yang didaftarkan untuk lawan Tiongkok. Kluivert akan merampingkan skuad Garuda sesuai kebutuhan komposisi tim. Saat ini Patrick Kluivert masih memiliki 30 pemain dari 32 nama yang dipanggil untuk mengikuti persiapan timnas Indonesia. 2 nama batal bergabung dengan skuad Garuda ialah Eliano Reinders dan Sandy Walsh. Martin Paz dan Marcelino Ferdinand dipastikan tidak dapat diturunkan melawan Tiongkok akibat akumulasi kartu. Artinya akan ada 5 pemain yang dicoret oleh pelatih berpaspor Belanda itu untuk menentukan 23 pemain yang didaftarkan melawan Tiongkok. Timnas Indonesia membawa misi menang mutlak saat menjamu Tiongkok di Stadion GBK dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda dipastikan akan turun dengan formasi terbaik sejak peluit pertandingan dibunyikan. Debut Emil Audero diprediksi tersaji saat melawan Tiongkok lantaran Martin Paz terkena akumulasi kartu. Bertugas mengawal Emil ada 3 benteng pertahanan timnas, JIJ, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Gelandang bertahan masih dimiliki duet Joy Pelupesi dan Tom Hay, serta Kevin Dix dan Calvin Verdong untuk mengisi sektor gelandang. Jakob Sayuri dengan kecepatannya di sayap kanan dan Rafael Strike di sayap kiri. Jika strategi tidak berjalan, Kluivert masih memiliki Beckham Putra dan Stefano Lillipali sebagai opsi. Sementara posisi striker masih menjadi milik Ole Romeni yang sudah mengoleksi 2 gol bersama timnas Indonesia. I think the most important thing is that how we are playing. They need to look at us because we are playing at home. We have to play dominant game, and they have to, be careful of us. And we, of course, don't need to underestimate our opponent. But I think that China needs to be aware what we bring to the table. Kepala pencari bakat Simon Tahamata menyampaikan bahwa secara pribadi ia sangat menyukai strategi dengan formasi 4-3-3. Formasi yang kerap dipakai Total Football menekankan fleksibilitas dan kemampuan berpindah peran di antara lini. Saya amat suka 4-3-3 sistem. Kiri luar, kiri kanan, striker, 3 midfielders and 4 defense goalkeeper. I want to select players who can use his both feet, technical very good, mentally have to be a winner. Everything what a professional player needs. Kemenangan atas Tiongkok akan membuka asa skuad Garuda lolos Piala Dunia 2026. Saat ini Indonesia menempati peringkat 4 klasemen sementara grup C dengan raihan 9 poin. Tim Liputan Kompas TV. Dan seperti apa strategi timnas Indonesia melawan Tiongkok? Saudara, kita akan bahas bersama analis sepak bola Binder Singh. Selamat malam Bung Binder. Ya, selamat Bung malam Binder, Mas Vidi.
Bung Binder, kita masih ingat tahun lalu kita kalah di Tiongkok, padahal waktu itu kita cukup dominan menguasai permainan. Nah, ini masih menimbulkan trauma dan tentu publik juga khawatir. Jangan-jangan kalau kita main dominan lagi malah kalah. Ini strateginya menurut Anda seperti apa? Apakah kita harus menunggu atau kita sudah bisa bermain menyerang sejak awal atau seperti apa, Bung Binder? Sebetulnya kalau mau menyerang sejak awal juga boleh saja. Tapi kan harus juga mewaspadai serangan balik ya dari para pemain tim lawan. Jadi pada saat bermain di Tiongkok, memang timnas kita pada saat itu ball possession hampir 80% ya, mungkin 78% pada saat itu ya. Tapi kan yang menjadi persoalan adalah pada saat mengantisipasi counter dari para pemain tim lawan, mengantisipasi situasi bola mati, kemudian tidak bisa bermain secara kolektif pada saat bertahan, pada saat menyerang sih bagus, tapi pada saat bertahan tidak bisa bermain secara kolektif, sehingga itu yang dimanfaatkan oleh para pemain China. Padahal kalau dari segi permainan, timnas kita pada saat itu tahun lalu unggul segalanya kecuali finishing. Nah, artinya untuk pertandingan besok malam, kalau mau bermain terbuka, ya istilahnya yang keren kan sekarang dipakai oleh netizen kan total football. Ya itu tergantung lagi dari pelatih Patrick Kluivert. Kalau memang dia akhirnya memilih bermain menyerang terbuka, nah harus juga ada langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi counter dari para pemain tim lawan. Kenapa saya katakan kalau mau main menyerang ya boleh saja, karena kan Indonesia membutuhkan gol dan kemenangan. Kalau istilahnya mainnya nunggu, apakah gol itu akan datang? Kan belum tentu juga kan. Jadi ini memang menjadi dilema bagi Patrick Kluivert, tapi tentu dia akan menunggu bagaimana nanti dia memilih pemain sesuai dengan pemain yang dia pilih, baru kemudian dia akan memakai strategi apakah bermain dari awal menyerang atau mungkin menunggu dulu 20-30 menit awal. Apakah idealnya seperti kita bermain ketika lawan Bahrain, begitu rapi, tidak terlalu terburu-buru menyerang dengan garis pertahanan yang juga rendah atau seperti apa? Pada saat melawan Bahrain, sebetulnya para pemain Bahrain yang terpancing untuk bermain terbuka. Sehingga para pemain Bahrain yang mengambil inisiatif untuk menyerang dan para pemain kita menunggu main fast break, beberapa kali counter attack. Nah, pertanyaannya apakah China akan bermain terbuka? Saya tidak yakin karena dari pertandingan pertama dari round 2, jangankan round 3. Dari round 2 China itu mainnya memang defensif dan counter. Itu strategi mereka. Walaupun pelatih mereka Branco mengatakan pada saat dia tiba di tanah air bahwa dia akan meminta para pemainnya menyerang, bahkan dia akan bermain dengan 10 penyerang, kan seperti itu dia katakan. Nah, saya tidak yakin dia akan meminta para pemainnya bermain menyerang, bahkan main dengan 10 penyerang. Karena strategi mereka selama ini adalah bermain defensif dan counter. Apalagi sekarang bermain di GBK. Yang Indonesia kan sejauh ini baru kalah 1 kali ya di round 3 kan, lawan Jepang. Baik, Bung Binder. Jadi kalau menurut saya, kalau timnas menunggu, nah tergantung. China-nya berani nggak bermain terbuka? Baik, untuk kalau katakanlah Tiongkok akan bermain seperti gayanya dengan serangan balik, dengan materi pemain yang kita punya, apakah ini sudah cukup mumpuni atau harus ada perubahan strategi lagi atau ada perubahan komposisi pemain di belakang atau seperti apa, Bung Binder? Nah, mungkin banyak yang lupa atau tidak sadar ya, Mas Vidi ya, bahwa ada 2 pemain kunci loh di depan yang absen, Marcelino dan juga Ragnar. Oke, betul bahwa timnas kita sekarang ini punya kedalaman skuad. Artinya kan akan ada pemain lain ya yang bisa mengisi posisi Marcelino dan juga Ragnar. Tapi apakah 2 pemain yang nanti diturunkan siapapun itu bisa langsung nyetel dengan Ole? Karena kan di pertandingan sebelumnya melawan Bahrain, Ole, Ragnar dan Marcelino itu nyetel. Maka itu permainan kombinasi passingnya itu jalan. Jadi sekarang keputusannya adalah di tangan Kluivert. Dia mau menurunkan siapa menggantikan Marcelino dan juga Ragnar. Banyak yang mengatakan Lili Pali. Oke, apakah Lili Pali bisa bermain dari awal dengan tempo yang sedikit tinggi untuk kepentingan mencari gol? Belum tentu juga, dia sudah lama membela. Dia sudah lama absen membela timnas. Egy juga di pertandingan sebelumnya tidak turun. Jadi ini yang nanti akan menjadi kunci bagi Kluivert, siapa yang dia pilih di depan. Karena kan tujuannya bagi Indonesia besok malam, targetnya itu
adalah kemenangan Mas Vidina. Ini di depan yang menjadi sebuah dilema bagi Patrick Kluivert. Baik, Bung Binder, tadi pemandu bakat kita Simon Tahamata mengusulkan dia lebih suka dengan main dengan formasi 4-3-3, sementara Patrick Kluivert selama ini lebih cenderung dengan 3-4-3 misalnya. Nah, kalau Anda sendiri melihatnya seperti apa? Apakah Patrick Kluivert harus benar-benar mengubah juga atau seperti apa? Sebetulnya Kluivert kan sudah mencoba 4-3-3 di pertandingan melawan Australia, tapi gagal kan. Maka itu kemudian di pertandingan melawan Bahrain kembali ke 3-4-3. Tapi sebetulnya persoalannya juga bukan pada formasi sih Mas. Karena formasi itu kan tidak baku ya selama jalannya pertandingan. Artinya kalau 4-3-3 itu kan juga bisa berubah menjadi 4-3-2-1 atau 4-3-1-2. Atau bahkan bisa juga menjadi 4-5-1. Tergantung bagaimana timnya itu bermain. Artinya kembali kepada strategi dan taktik. Mau main 4-3-3, tapi bermain defensif kan nggak mungkin. Mau main 4-3-3, tapi mau main dengan mid block nggak mungkin juga. Jadi kalau 4-3-3 kemungkinan main high pressing. Dan bisa juga itu menjadi opsi bagi Patrick Kluivert. Tapi lagi-lagi ke pertanyaan awal yang tadi juga saya utarakan. Bisa atau tidak para pemain kita di belakang itu cepat transisi negatifnya. Karena timnas kita ini kalah atau lebih banyak kemasukan gol pada saat berani bermain terbuka, nggak main rapat di belakang. Mulai dari pertandingan away di Bahrain, pada saat sudah unggul 1-2, tetap masih mau nyerang. Akhirnya Bahrain bisa mencetak gol meskipun dari corner. Lawan Australia bermain terbuka, dibantai. Lawan Jepang 20 menit awal bermain terbuka, ternyata kemasukan 1 gol, drop permainan. Lawan Bahrain, memang kita tidak mulai dengan tempo tinggi timnas kita, karena Bahrainnya yang terpancing bermain terbuka, jadi enak bagi timnas kita. Nah, saya harapkan apa yang dikatakan oleh pelatih Branco itu menjadi kenyataan, walaupun saya ragu bahwa dia akan meminta para pemainnya menyerang dan dia akan memakai 10 penyerang bagus untuk timnas kita, Mas. Pasti timnas kita akan unggul dengan bermain counter attack. Baik, Bung Binder, yang jelas tadi seperti yang Anda katakan, Patrick Kluivert harus menemukan pengganti yang pas bagi Ragnar Oratmangun dan Marcelino Ferdinand di lini depan yang absen. Terima kasih Bung Binder Singh untuk pandangannya di Kompas TV malam ini. Iya. Saudara, usai jeda Kompas Malam akan kembali dengan informasi Universitas Gadjah Mada bekukan status mahasiswa Cristiano Tarigan, penabrak Argo hingga tewas.